Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian baik-baik saja. Tetap jaga kesehatan, atur pola makan, istirahat yang cukup. Tetap semangat ya untuk belajarnya. Nah, pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya kita telah bahas, yaitu tentang struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Nah, kita akan melanjutkannya, yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, pada bagian sebelumnya kita telah belajar tentang organ tumbuhan. Nah, organ tumbuhan tersusun atas berbagai jenis jaringan. Masih ingatkah kamu apa itu jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama yang membentuk suatu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu. Nah, sel-sel pada tumbuhan yang memiliki struktur yang sama akan terintegrasi menjadi suatu jaringan dan memberikan fungsi tertentu pada tubuh tumbuhan. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, maka jaringan dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama jaringan meristem atau jaringan embrional, dan yang kedua jaringan permanen atau jaringan dewasa. Kita akan membahas satu persatu jaringan-jaringan ini. Yang pertama itu jaringan meristem. Apa sih jaringan meristem itu? Nah, jaringan meristem atau biasa disebut juga jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Jadi, fungsi dari jaringan meristem ini yaitu membuat sel-sel tumbuhan tadi semakin bertambah, menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Maka kita bisa lihat tumbuhan-tumbuhan itu mengalami pertumbuhan tinggi dan volume itu karena ada jaringan meristem ini. Nah, berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Kita akan juga bahas satu persatu. Yang pertama, meristem primer. Terlihat pada gambar di samping. Apa sih jaringan meristem primer ini? Nah, jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya itu aktif mengelah. Pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Nah, bisa kita lihat pada gambar jaringan meristem primer ini terdapat pada ujung batang. Nah, ini ujung batang. Kemudian juga dikatakan bahwa terdapat pada ujung akar. Nah, ini dia ujung akar. Nah, meristem primer ini menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan, yaitu pertumbuhan vertikal atau perpanjangan akar dan batang. Sehingga pertumbuhannya itu kalau batang itu vertikal ya ke atas. Nah, kalau perpanjangan akar berarti dia semakin memanjang ke bawah. Selanjutnya, meristem sekunder. Terlihat pada gambar di samping ini. Apa sih meristem sekunder? Apa sih perbedaannya dengan meristem primer tadi? Nah, sedangkan meristem sekunder ini berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau aktif membelah kembali. Contohnya adalah kambium pembuluh atau kambium vaskular dan kambium gabus atau velogen. Kambium vaskular merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut xilem dan flum. Nah, kambium vaskular ini banyak terdapat pada batang dan akar tumbuhan dikotil, sedangkan tumbuhan monokotil pada umumnya tidak memiliki kambium vaskular.
Nah, yang mana sih yang dikatakan kambium vaskular itu? Nah, ini dia. Pada gambar sudah jelas ini adalah lapisan kambium vaskular. Nah, tadi dikatakan bahwa dia ada letak di antara pembuluh angkut dan xilem dan flum. Nah, ini flum. Nah, flum. Juga dikatakan bahwa kambium vaskular ini hanya terdapat pada batang tumbuhan dikotil saja. Nah, sehingga batang tumbuhan dikotil dapat tumbuh besar, sedangkan tumbuhan monokotil tidak memiliki meristem sekunder, sehingga batang tumbuhan monokotil tidak dapat tumbuh besar. Aktivitas kambium ini menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi besar. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa aktivitas kambium ini menyebabkan tumbuhan itu mengalami pertumbuhan sekunder atau batangnya menjadi besar. Nah, aktivitas pembelahan kambium vaskular ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder, dan sedangkan pembelahan ke arah luar akan membentuk flum sekunder. Lanjut, kita membahas tentang jaringan dewasa. Wih, apa nih jaringan dewasa? Nah, jaringan dewasa atau disebut juga jaringan permanen merupakan jaringan bersifat non-meristematik atau tidak aktif melah. Nah, jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu jaringan pengangkut atau vaskular, kemudian jaringan penyokong atau penguat, yang ketiga itu jaringan dasar, dan yang terakhir itu jaringan pelindung. Kita akan membahas satu persatu jaringan-jaringan dewasa ini. Yang pertama jaringan pelindung. Jaringan pelindung. Nah, ini dia gambarnya. Ini adalah salah satu contoh jaringan pelindung, yaitu jaringan epidermis dan stomata pada tumbuhan radicaular. Dan yang ini, yang B itu sisik pada durian yang merupakan modifikasi dari epidermis durian. Nah, apa sih itu? Yuk kita bahas. Jaringan pelindung terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan jaringan pelindung untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Misalnya, hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan melindungi dari kerusakan mekanik. Contoh dari jaringan pelindung yaitu jaringan epidermis. Sel-sel epidermis dapat berkembang mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan, misalnya stomata, mulut daun, sisik, trikoma, rambut-rambut, dan duri spina. Nah, yang mana sih yang disebutkan tadi? Sel-sel epidermis. Nah, ini dia sel-sel epidermis. Nah, ini stomata. Nah, dikatakan jaringan pelindung itu adalah jaringan yang untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar. Nah, hilangnya air akibat suhu yang meningkat, suhu panas. Nah, di saat itulah jaringan pelindung ini melindungi dari kerusakan mekanik. Selanjutnya itu jaringan dasar. Nah, wow, di sini terlihat gambarnya ya, ada sel parenkim, putaran amilum. Kita akan bahas. Nah, jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Jaringan dasar seringkali disebut jaringan pengisi. Jaringan ini berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tubuh tumbuhan. Contoh dari jaringan dasar ini yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis jaringan parenkim lain. Misalnya pada buah dan umbi. Nah, ini dia sel-sel parenkim. Nah, jaringan parenkim ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Pada daun, jaringan parenkim berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang yang berfungsi untuk proses fotosintesis.
Selanjutnya, kita membahas tentang jaringan penyokong atau penguat. Nah, ini adalah gambar dari jaringan penyokong atau penguat. Jadi, jaringan ini berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Nah, berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim ini merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Sel-sel jaringan kolenkim memiliki dinding sel yang mengalami penebalan, namun tidak merata. Nah, jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Jaringan sklerenkim ini berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Nah, anak-anak, untuk jaringan sklerenkim ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu jaringan serat atau fiber dan jaringan sklereid. Nah, jaringan serat terdiri atas sel-sel yang memanjang, meruncing pada kedua ujungnya, dan tersusun membentuk benang. Nah, jaringan serat banyak ditemukan pada jaringan silam. Jaringan sklereid terdiri atas sel-sel yang pendek dan memiliki bentuk yang tidak teratur. Jaringan sklereid banyak ditemukan pada kulit kacang atau buah pir. Lanjut, jaringan pengangkut atau vaskular. Nah, ini adalah gambar jaringan pengangkut atau vaskular. Nah, jaringan pengangkut terdiri atas dua jenis, yaitu silem dan flum. Nah, silem ini berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Nah, sedangkan flum berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Lanjut, kita membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada akar. Nah, ini adalah gambar struktur jaringan akar. Jadi, akar memiliki jaringan meristem apikal dan tudung akar. Nah, sehingga akar mampu menjalankan fungsinya. Sudah tahu kan fungsi akar? Jadi, fungsi akar itu kan pada pertemuan yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa fungsi akar itu untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah, kemudian menyerap air dan mineral dalam tanah, dan pada beberapa tumbuhan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, jaringan meristem apikal ini, sel-selnya terus membelah, membuat akar semakin panjang. Nah, sedangkan tudung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem tersebut saat membelah, sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan, dan akar dapat menambatkan tubuh tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Nah, fungsi dari akar yang lain menyerap air dan mineral. Nah, kenapa bisa demikian? Karena akar ini tersusun dari epidermis, korteks, dan silinder pusat. Nah, epidermis ini merupakan bagian terluar dari akar. Nah, sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis, sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Nah, pada bagian tertentu, sel-sel epidermis juga mengalami modifikasi. Jadi, dia menjadi rambut akar. Nih, jadi rambut akar kayak gitu. Nah, ini berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Nah, bagian yang lebih dalam dari epidermis yaitu korteks. Ini gambar korteks. Nah, korteks ini tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Nah,
Korteks ini berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Lanjut, kita membahas struktur dan fungsi jaringan pada batang. Nah, masih ingatkah kalian fungsi batang? Nah, tentu masih ingat. Fungsi batang antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Serta pada beberapa tumbuhan, batang juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, seperti halnya akar, batang juga memiliki epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Jadi ini epidermis, kemudian ada berkas pengangkut, dan dia juga punya korteks. Nah, pada bagian yang lebih dalam dari epidermis terdapat korteks. Nah, korteks pada batang juga tersusun atas jaringan parenkim. Nah, pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rimpang kunyit, di daerah batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Melalui korteks inilah cadangan makanan disimpan. Nah, berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Nah, pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran. Ini, nah ini batang dikotil, jadi berkas pengangkutnya dia melingkar nih. Nah, ini dia berkas pengangkut. Sedangkan berkas pengangkut pada batang monokotil dia tersebar nih. Nih, berkas pengangkutnya dia di sini, kemudian di sini, di sini, di sini. Pokoknya dia tersebar. Lanjut, struktur dan fungsi jaringan pada daun. Nah, masih ingat kan fungsi daun? Jadi daun memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan untuk fotosintesis, kemudian untuk mengatur penguapan air atau transpirasi, dan pernapasan atau respirasi tumbuhan. Nah, gimana sih daun tumbuhan itu mampu melakukan fungsi ini? Nah, fungsi yang tadi itu. Kemudian, nah, pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan yang disebut epidermis. Jadi ini nih, bagian atas ada epidermis atas dia namanya. Kemudian yang bagian bawah ada epidermis bawah. Nah, jaringan ini berfungsi melindungi jaringan di dalam daun. Nah, jaringan ini pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula. Nah, kutikula ini berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Jadi epidermis ini dia termodifikasi menjadi stomata, kemudian menjadi sisik dan rambut-rambut. Nah, stomata ini dapat membuka dan menutup sesuai kondisi lingkungan. Pada tumbuhan umumnya, saat siang hari stomata membuka sehingga karbon dioksida dapat masuk ke dalam daun untuk digunakan dalam fotosintesis. Jadi ini umumnya atau yang biasanya ya, stomata ini siang hari dia membuka kayak gitu. Sedangkan untuk tumbuhan yang hidup di daerah kering, misalnya kaktus. Jadi kalau kaktus kan hidupnya di daerah yang kering gitu kan. Nah, stomatanya tuh kalau siang dia nutup. Nah, ini dilakukan agar tidak banyak air dalam tubuh yang hilang karena menguap lewat stomata. Jadi stomata itu tempat keluarnya air gitu, tempat menguapnya air. Nah, makanya
kalau untuk di daerah yang kering, tumbuhan itu stomatanya kalau siang dia nggak buka kayak gitu, karena nanti airnya habis menguap, jadi dia nggak punya cadangan air lagi. Kemudian pada tumbuhan tersebut, stomata baru membuka pada malam hari. Selanjutnya kita membahas teknologi yang terinspirasi dari struktur dan jaringan tumbuhan. Nah, struktur organ dan jaringan tumbuhan itu menginspirasi manusia untuk mengembangkan teknologi yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Nah, teknologi yang pertama itu ada panel surya. Nah, bisa dilihat gambar panel surya. Jadi, panel surya ini terinspirasi dari proses fotosintesis tumbuhan. Kemudian ada sensor cahaya. Nah, kalau sensor cahaya itu terinspirasi dari proses penutupan dan pembukaan stomata. Jadi di tumbuhan kaktus itu kan kalau di tempat kering, nah dia kalau siang stomatanya nutup, kalau malam dia buka. Jadi sensor cahaya ini terinspirasi dari kaktus tersebut. Selanjutnya lapisan pelindung dan pengilap. Nah, jadi teknologi ini terinspirasi dari kutikula pada daun. Nah, jadi kan kutikula itu tersusun atas senyawa lipid berupa lilin atau wax dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Nah, kedua senyawa itu bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun. Makanya daun talas biasanya kalau ada airnya dia nggak bakal diserap tuh, pasti airnya tuh bulat-bulat gitu di atas daun talasnya. Nah, itulah kenapa teknologi ini terinspirasi dari situ, karena mobil perlu lapisan tersebut agar dapat melindungi sistem-sistem yang ada di dalam mobil tersebut. Terakhir adalah alat pemurnian air. Nah, kalau yang ini terinspirasi dari tumbuhan eceng gondok ya. Nah, kalau eceng gondok itu ketika kalian melihat akarnya, kalian akan melihat akar eceng gondok berbentuk serabut-serabut yang banyak dan rapat nih, kayak gini. Nah, akar-akar inilah yang mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air sehingga air menjadi bersih. Nah, jadi inilah teknologi-teknologi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah disampaikan dalam video. Sekian dan terima kasih.